Roh Kudus menegaskan, berhati-hatilah dengan fakta-fakta negatif yang masih ada di hadapan kita. Jangan sampai hal tersebut terus mempengaruhi kondisi emosi dan jalan berpikir kita yang berimbas dalam pengambilan-pengambilan keputusan dan cara kita menjalani hidup sehari-hari. Sebab Tuhan menghendaki kehidupan sehari-hari kita terus penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari Roh Kudus. Bukan kehidupan yang penuh tekanan, kesedihan, ketakutan, dan intimidasi. Itu bukanlah rancangan dan kehendak Tuhan bagi kita. Pokoknya, Tuhan mau kita hidup dengan dipenuhi atmosfer kemenangan. 2 minggu belakangan ini, mata rohani saya terbuka dan saya melihat ada banyak roh-roh jahat yang menyerbu masuk ke kehidupan rumah tangga orang percaya dengan tujuan menciptakan konflik dan pertikaian antara suami, istri, dan anak. Jika kita terus berpikir secara lahiriah dan manusiawi, maka kita hanya akan menganggap penyebab konflik dalam rumah tangga itu karena memang ada masalah yang muncul. Bukan. Di balik itu semua, ada pekerjaan roh jahat yang sedang menunggangi. Itu fakta sejati yang harus kita terima sebagai kebenaran yang memerdekakan kita dari segala tipu muslihat iblis. Percayalah, upaya-upaya manusiawi tidak akan pernah bisa mengubah situasi dan keadaan. Kita harus bangkit dalam kuasa roh dan menghardik itu semua. Mintalah kesensitifan dari Roh Kudus untuk bisa melihat dan merasa kala mana pekerjaan musuh ingin coba masuk dan menunggangi orang, situasi, ataupun keadaan. Percayalah, saat kita meminta, Roh Kudus pasti akan memberikan. Bahkan Dia akan membuat kita jadi mahir bertarung di dalam roh. Perasaan rohani kita akan menjadi sangat tajam. Bahkan mata rohani kita akan jadi sangat jelas dalam melihat tipu daya musuh yang ingin masuk dan menunggangi orang, situasi, ataupun keadaan. Bagian kita hanyalah berkata-kata. Ya, sesederhana itu saja. Usir saja dengan mulut kita. Lalu perkatakanlah janji Tuhan atas keluarga kita. Misalkan contoh, keluargaku hidup dalam damai sejahtera dan sukacita, dan menikmati sorga di atas muka bumi ini. Perkatakan itu, sampai roh kita berkobar dan keyakinan kita menjadi teguh. Percayalah, saat kita melatih diri berperang dengan cara yang benar, maka musuh tidak akan pernah bisa masuk dan menghancurkan keluarga kita lewat konflik. Sebab di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan dan damai sejahtera. Kitab Yesaya pasal 32 ayat 17 mencatat, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran, ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sekaranglah waktunya kita menjalani kehidupan yang penuh damai sejahtera dan sukacita di setiap saat. Sebab kita bangkit dalam roh dan berperang dalam kebenaran untuk menaklukkan setiap pekerjaan musuh. Hidup dalam sukacita dan damai sejahtera merupakan bagian dari diri kita yang tidak boleh dicuri oleh musuh. Itu harus terus kita jagai dan kita manifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah perintah Tuhan yang harus terus kita lakukan. Kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketujuh mencatat, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sedang Filipi 4 ayat yang keempat menulis, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam nama Yesus, terjadilah atas kami. Amin.